Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Baik, untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema Ibu, maafkan aku. Masya Allah. Aduh jamaah, saya ngos-ngosan nih, tadi habis dikejar-kejar sama Ustadz Maulana. Kayaknya ada yang salah tadi sama pertanyaan saya. Ku ampusaku ahlikun nara itu harus diterapkan di Islam itu indah. Diri dan keluarga Mikdad itu sudah bagian dari keluarga Islam itu indah. Betul. Tapi kalau Mikdadnya sendiri tidak melakukan seperti itu, mata kulunal matap alun. Kenapa kita pintar mencerami orang jauh sementara orang dekat saja tidak melakukannya? Itu dia. Nah makanya nih, karena saya pengen tahu nih, saya mau tanya deh Ustadz Ya. Maulana. Saya minta maaf tadi sebelumnya Ya. ya. Bener nggak sih, bentuk sikap anak tanpa sadar menyakiti, bahkan itu memberi beban pada orang tua itu dengan cara menitipkan anak kita. Atau istilahnya cucunya lah gitu ke orang tuanya. Tapi kan bukannya neneknya atau orang tua kita tuh seneng ya kalau misalnya main sama anak kita gitu ngurusin. Main kalau lebaran, Oh gitu ya. kalau tiap Kalau hari dititipin mah repot gimana itu. tuh? Nah ini mohon penjelasannya, soalnya saya pernah kayak gitu. Ustadz mohon penjelasannya guru, silakan. Saya untung ada Habib ya. Jadi menenangkan Sabar, saya. sabar. Sesam izin, Habib izin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya harus sampaikan kepada semuanya. Tanpa disadari kita sudah menyusahkan orang tua. Sejak kecil kita yang dibesarkan. Ketika kita sudah punya anak, orang tua belum pensiun. Ngerawat lagi anak kita. Ketika mungkin kita masih kecil, orang tua kita tenaganya masih kuat, masih muda. Ketika dia sudah punya cucu, lalu cucu yang mau dirawat. Itu luar biasa. Saya emosi begini karena saya tahu nggak, saya kepikiran dengan itu ada cucu yang menendang neneknya. Ya lagi jemur pakaian. Itu saya dapat informasi bahwa itu adalah cucunya. Rasa banget itu anak. Sabar Ustadz, sabar. Karena kenapa? Ini aduh ya Allah, harusnya engkau berbakti kepadanya, justru engkau durhaka kepadanya. Harusnya engkau menyenangkan dia, kenapa kau susahkan? Ingat, prinsip menitipkan anak kepada orang tua bukan menitip, tapi menjadikan anak adalah bahan hiburan buat orang tua. Kebahagiaan buat orang tua. Makanya kalau mau menitipkan, bukan menitipkan sebenarnya. Ketika orang tua mau sama cucunya, kasih. Kasih. Tapi jangan cucu yang dikasih. Sekaligus pengasuhnya. Bibinya. Baby sisternya. Babysitternya. Bener kan? Benar, Bahasa Inggrisnya? Babysitter. Sitter. Babysitter. Babysitter. Ya nggak pakai S. Tat. Babysitter. Betul, Ya. babysitter. Sister jadinya. Saudara. Gak apa-apa. Babysitter. Babysitter. Harus diikutkan. Jadi bayangkan itu ibu mau tidur siang. Ada lagi cucunya yang ganggu. Nah, untungnya ibu saya sudah berkata, saya ini sudah melahirkan banyak anak, membesarkan banyak anak. Saya tidak mau pelihara cucu. Itu ibu saya tuh, jadi Bener aman juga. kita semua. Iya. Cuma ya mertua saya tuh kasihan banget. 1 tahun merawat anak-anak saya. Ya Sebenarnya Allah. saya, tapi kan dia mau. Tapi untungnya alhamdulillah bisa, kok curhat lagi saya ya. Mohon izin. Pertanyaannya, jamaah, kalau mau Yeay. nitip kasih uang. Nah itu, Kalau mau transfer. bukan saja uang, pengasuhnya sekalian. Betul. Yang mandiin bukan neneknya, kan itu repot itu. Iya betul. Saya mungkin sampai sekarang tidak akan melakukan itu. Kepada anakku aja nggak mau cebokin. Apalagi kepada cucu. Ya Allah. Tetap ya. Ingat, kalaupun mau nitip ada 3 syarat. 1, tidak ada menyusahkan. Jangan pernah menyusahkan. Ingat ya, siapapun. Yang kedua, memuliakan. Sekali lagi, memuliakan. Jadi nenek itu merasa bangga kalau dia jalan sama cucunya. Iya. Itu merasa mulia itu. Ini cucuku. Apalagi kalau penerimaan hadiah. Betul. Hadirkan. Jadi kalaupun Anda menitipkan kepada kepada orang tua atau neneknya, tidak menyusahkan, memuliakan, dan yang ketiga harus dalam rangka membahagiakan. Karena ingat ya, kadangkala anak tidak pernah bertengkar sama orang tuanya. Nanti dia akan bertengkar ketika dia sudah punya cucu. Betul. Nanti kau rasakan Ustaz Sam. Karena kayaknya semua adalah cucu pertama.
Cucu kedua kalau dari Jihannya cucu Dari dia kedua. cucu. Iya, dari Yang situ. Makassar cucu Ya. pertama. Tetep Bawakan aja. Kak cucuku, rindu Kak. Aduh. Siap-siap. Bawakan Kak cucuku. Jakarta, Mau Makassar, sekali, Jakarta, kenapa Makassar. kau tidak pernah bawa cucuku? Aduh. Pas cucunya dibawa ke mertua. Orang tuanya, kenapa kau bawa di mertuamu? Kenapa kau tidak bawa ke saya? Nah lo. PR juga ya Aduh, subhanallah. saya sudah merasakan itu. Oh, sudah merasakan? Sudah merasakan. Dibawa ke orang tua, Terbata. yang marah mertua. Betul. Dibawa, kenapa dia sana bermalam 2 malam? Kenapa cuma saya 1 malam? Nah lo, Itu pasti Ustaz kejadian Syam. itu. Aduh Masya Allah, baik jamaah, kita kembali lagi ke tema kita. Ini banyak sekali berarti ya hal-hal yang sering kita tanpa sadar menyakiti orang tua sampai akhirnya kita menyesal. Nah berkaitan dengan menyesal, saya mau ngajakin jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini nih, silakan. Gak bakal bisa aku bobo, mak. Tinggal kelas nanti aku kalau nggak ada mamamu. Dimarahi orang aku nanti, mak. Gak ada lagi nanti yang sayang sama aku, mak. Maka gak ada nanti yang sama aku, pak. Mak gak sayang sama aku, pak. Mama, nggak cukup lagi, pak, untuk biaya mama ya, pak. Sampai bisa mama kayak gini ya, pak. Atau satu mama tadi kebentur ke jendela, pak. Nggak kuat aku, mak. Sesak kali napasku, mak. Ya Allah. Mudah-mudahan diberikan kekuatan ya adik tadi. Habib, aduh jadi sedih. Habib, ini Udah. kita Keluarin dulu. kasihan ya, Kenapa? maksudnya Kenapa? belum. Tadi anaknya tuh masih nyangka bahwa ibunya itu hanya tertidur. Jadi dengan dia berdialog sama ibunya dia berharap bahwa ibunya Gini. bisa bangun Supaya lagi. lega, coba ungkapkan perasaan sama ibu. Aduh, kalau Coba. mama lagi nonton nih, aku kan biasanya manggilnya Idat ya. Mama, Idat pengen minta maaf sebesar-besarnya kalau misalnya Idat punya salah, karena pasti banyak banget, tapi mungkin nggak sempat bisa nyampein kayak gini karena mungkin ya namanya anak laki-laki pasti gengsi. Mudah-mudahan mama diberikan kesehatan selalu dan Idat masih bisa diberikan kesempatan untuk membahagiakan. Amin. Baik, Habib, kita lanjut ke pertanyaannya ya. Ini dalam Islam nih bagaimana ya Habib kalau misalnya seorang anak merasa bersalah sama orang tuanya tapi orang tuanya mohon maaf atau ibunya atau ayahnya keburu meninggal gitu. Apakah ada kesempatan lain supaya seorang anak ini bisa menebus kesalahannya atau sudah tertutup pintu maaf tersebut? Mohon penjelasannya Habib, Ya, silakan. khair Kang Mikdad, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Insya Allah pintu maaf kita terhadap orang tua kita minta maaf sebagai anak. Insya Allah dimaafkan oleh orang tua kita. Makanya nomor satu adalah bertobat kepada Allah. Minta ampunan kepada Allah. Dekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dhunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Jelas Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Jangan berputus asa daripada rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa semuanya. Allah maha pengampun. Allah yang mengampuni kita. Allah yang menyayangi kita. Bertobat, minta ampun kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah. Niscaya Allah ampuni dosa-dosa kita. Yang pertama, bertobat dengan sesungguh-sungguhnya, menyesalinya, tidak akan mengulanginya kembali. Bahwasanya ya Rabb, maafkanlah aku ya Allah, aku bertobat kepadamu. Dan ya Allah, jadikanlah orang tuaku memaafkan aku. Berbuat baiklah terhadap orang tua kita. Dengan cara apa? Mendoakannya setiap hari. Memohon ampunan terhadapnya setiap hari. Membacakan istighfar astaghfirullahalazim. Ya Allah ampunilah dosa-dosa orang tuaku ya Allah. Ya Allah kasihanilah mereka ya Allah. Kirimkan Al-Fatihah. Tadi yang dikatakan Ustaz Maulana. Setiap makan ingat orang tuanya dikirimkan surat Al-Fatihah kepada ibunya.
Dan juga kita kalau jangankan setiap makan, setiap kita ingat mau sehari 3 kali, 5 kali, 7 kali, 10 kali, bahkan 100 kali, silahkan. Itulah yang akan menjadi penolong bagi orang tua kita. Bacakan Fatihah, bacakan Al-Quran, bacakan Yasin setiap malam Jumatnya, dan lain sebagainya. Itulah bentuk cinta kita terhadap orang tua kita. Yang ketiga, laksanakanlah terhadap apa? Terhadap wasiat yang dituangkan oleh orang tua kita dan membayarkan hutang. Kalau orang tua kita mempunyai hutang, ini bentuk kasih sayang kita terhadap orang tua kita. Karena hutang itu sampai dalam kubur, sampai hari kiamat akan dihitung. Kita sebagai anak wajib membayarkan hutang terhadap orang tua kita. Kita sayang sama orang tua kita biar tidak kena azab kubur, biar selamat daripada hutang tersebut. Karena bisa tergadaikan dirinya dan bisa celaka baginya karena hutang dibawa mati. Dibayarkan hutangnya, dilunaskan hutangnya. Bahkan Rasulullah SAW tidak mau menyolatkan orang yang masih punya hutang. Sahabat yang disuruh solatkan. Tapi sahabat bilang, aku jamin hutangnya. Rasulullah langsung menyolatkan. Bayarkan hutang orang tua kita kalau dia masih punya hutang. Itu bentuk bakti kita terhadap orang tua kita. Dan itu penebus daripada kesalahan kita terhadap orang tua kita. Insya Allah. Dan juga memuliakan teman-teman orang tua kita. Menjalin silaturahmi kepadanya. Oh ini teman bapak saya, ini teman ibu saya, ini yang baik terhadap bapak saya, ini yang terbaik terhadap ibu saya. Ini yang menyayangi bapak saya ketika susah, ketika senang, ketika bahagia dalam keadaan apapun. Maka berbuat baiklah terhadapnya. Kasih sayang terhadap mereka, jamu mereka, silaturahmi kepadanya. Dan juga menyambung silaturahmi kepada kerabat kita, kerabat orang tua kita, kakaknya, adiknya, saudaranya, dan juga orang yang terdekat terhadapnya. Ini bentuk daripada bakti seorang anak terhadap orang tuanya. Oleh karena itu, yang terpenting cuma satu hal. Ketika kita punya salah terhadap orang tua kita, minta ampunan kepada Allah. Bertobat dengan sebaik-baiknya tobat, dan selalu senantiasa doakan orang tua kita, dan jadikan diri kita adalah manusia yang mengerti dan memahami kita punya salah. Ya Allah, saya salah, maafkan kesalahan saya, tobat dengan sebaik-baiknya, dan juga sodakohkan kalau kita punya rizki. Ini buat nama orang tua saya. Saya punya rizki umroh, saya umrohkan orang tua saya. Saya punya rizki haji, saya hajikan orang tua saya. Saya punya rizki lebih, bangunkan masjid atas nama orang tua saya. Itulah bentuk Masya bakti salah Allah. satunya terhadap Amin. orang tua kita. Amin. Sodakoh jariyah. Waduh, luar biasa. Jadi insya Allah orang tua bukan hanya bisa memaafkan, tapi itu juga otomatis nanti sampai ya pahalanya ke orang tua kita yang sudah Karena meninggal orang tua ya. pasti maafin anak. Betul, namanya orang tua. nggak Namanya mungkin. orang tua itu kasih Sesalah sayangnya. apapun ya Bib. ya? Betul. Betul, Masya Allah, luar biasa. Jadi alhamdulillah nih kita sudah tahu langkah konkretnya supaya kita berbakti pada orang tua yang sudah meninggal. Yaitu tadi yang sudah dijelaskan oleh Habib. Terima kasih Habib, Ya, Masya Allah. Insya Allah. Baik jamaah yang ada di rumah, semuanya seorang anak pasti ingin membahagiakan orang tuanya. Ingin membuat orang tuanya bahagia. Tapi kadang kita masih bingung nih, definisi bahagia itu apa ya? Kadang kan buat saya mungkin bahagia itu apa, buat Ustaz Syam apa? Nah, makanya saya ingin bertanya nih, Ustaz Syam. Iya. Mohon maaf nih, izin bertanya. Dalam Islam ada nggak sih patokannya atau barometer bahagia yang bisa dilakukan oleh seorang anak? Supaya seorang tua ini bisa merasa terpuaskan oleh hal-hal yang bukan hanya materi gitu ya. Nah ini pertanyaannya, apa sih bahagianya seorang ibu nih terutama ya, yang bisa alasannya itu adalah seorang anak gitu, mohon penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru Ustadz Maulana Habib Utsman, Mas Mikdad, serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Standarisasi kebahagiaan orang tua berbeda-beda. Betul. Makanya yang kita pakai adalah standarisasi dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Standarisasi orang tua, ada orang tua bahagia kalau anaknya lolos PNS. Betul, Ada orang tua bahagia kalau anaknya hafal Quran. betul, Ada orang tua bahagia kalau anaknya menikah dengan pilihannya. betul. Ada orang tua, jadi Beda-beda beda-beda. ya, betul sekali. Standarisasi Nah, itu. kebahagiaan orang tua itu beda-beda. Ada orang tua yang penting uang. Betul, Yang penting ada. dikirimi uang. Ada orang tua enggak penting uang, yang penting kau ketemu sama saya nak. Betul. Iya beda-beda standarisasi itu. Bagaimana standarisasi yang benar? Adalah standarisasi dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap kembali ke ayat yang selalu menjadi rujukan kita. Fala taqul lahuma uf. Jangan pernah membantah mereka. Jangan pernah membantah mereka. Maka mengeluarkan kata-kata yang membantah mereka. Lalu menunjukkan mimik wajah membenci mereka. Itu sudah dianggap tidak membahagiakan orang tua. Misal orang tua punya pendapat. Aduh mama senang sekali kalau kau wisuda. Nah itu udah sebenarnya. Itu sudah
Makanya disebutkan fala taqul lahuma uf. Uf itu kan enggak langsung bukan tapi uf itu adalah itu sudah sebenarnya. Fala tanharhuma, jangan ngoceh di hadapan mereka. Ada standarisasi yang kedua. Wakhfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah. Dan rendahkanlah sayapmu di hadapan keduanya dengan penuh kasih sayang. Manusia enggak punya sayap. Sayap itu melambangkan anak yang bisa terbang lebih tinggi dari orang tuanya. Masya Allah. Tapi di hadapannya kita disuruh merendah. Artinya ibu, bapak saya enggak punya apa-apa kalau bukan karena kalian. Nah itu membahagiakan orang tua. Minar rahmah dengan kasih sayang dan cinta. Urusan yang lainnya maka itu standarisasinya masing-masing dari orang tua. Mungkin kalau standarisasi orang tua di kampung, tetangganya anaknya bangunin rumah untuk orang tuanya, maka berusahalah kita sebagai anak juga. Kalau punya rezeki lebih kita perbaiki juga rumahnya orang tua kita. Minimal dindingnya yang sudah mau rubuh kita perbaiki minimal. Kalau punya rezeki lebih. Bahkan kalau anak punya rezeki lebih maka wajib baginya menafkahi orang tuanya. Istri jangan halangi suaminya untuk menafkahi orang tuanya. Karena anak wajib menafkahi orang tua jikalau orang tuanya adalah orang yang tidak mampu dan anaknya punya nafkah yang berlebihan atau rezeki yang berlebih. Maka itu tetap menjadi wajib. Dan kalau wajib, kalau tidak dilakukan maka dia berdosa. Kalau itu urusan materi. Yang kedua tadi urusan perkataan. Maka memuliakan dengan urusan perkataan. Belum tentu orang Medan itu ketemu dengan orang Sunda. Misal Mikdad orang Sunda. Ketemu kami orang Makassar. Saya ngomong sama mamaku teriak-teriak. Mungkin kata Mikdad, ya Allah Ustaz Syam anak durhaka. Padahal kami memang begitu suaranya tinggi. Ya, makanya standarisasinya beda-beda. Sama seperti tadi anak kecil yang di video. Itu bukan sedang tidak durhaka sama maknya. Memang nadanya begitu orang-orang timur bicara. Mama kita susah yang sama dia. Kita hati jaga gitu. Itu biasa aja itu. Bentuk bukan membantah atau membentak orang tuanya. Maka standarisasinya berbeda-beda. Kembalikan standarisasi itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aduh, gitu. Masya Allah luar biasa. Ini penting banget nih ilmunya buat dicatat untuk kita yang masih bingung apa sih standarisasi bahagia. Kadang kita sendiri aja bingung definisi bahagia buat diri kita sendiri apa. Masya Allah. Baik jamaah jangan kemana-mana ya karena setelah ini insya Allah kita akan memberikan lagi kesempatan untuk jamaah yang mau bertanya dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Jadi tetap di Selamat Indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah.